Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan mempelajari Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 bagian yang kedua. Siswa-siswi sekalian, sub pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Siswa-siswi sekalian, di dalam mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, ada tahap-tahap pembinaan persatuan yang menonjol yang telah kita lalui. Yang pertama, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah akan meningkatkan rasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Kebangkitan Nasional tahun 1908 adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai bangsa. Yang ketiga, Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang bersatu. Dan yang keempat, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, di dalam memelihara nilai-nilai kebangkitan nasional, pemerintah telah mencanangkan Indonesia Emas tahun 2045. Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah sebuah impian besar tentang Indonesia yang unggul, maju, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, serta telah cukup dewasa dalam mengatasi isu-isu klasik bangsa seperti korupsi, disintegrasi bangsa, dan kemiskinan. Untuk mewujudkan impian tersebut, kunci utamanya ada pada sumber daya manusianya. Nah, siswa-siswi sekalian, sejumlah tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045 dikemukakan oleh Kemenpora, di antaranya yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan. Yang kedua, sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Yang ketiga, rasa tidak hormat terhadap orang tua, guru, dan pemimpin. Dan yang keempat, berkembangnya perilaku menyimpang. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, di dalam mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 wajib kita wujudkan. Nilai-nilai tersebut, yang pertama, nilai religius. Hal ini dapat dikembangkan melalui yang pertama,
percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dapat dikembangkan dengan cara yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai produktivitas. Nilai produktivitas dapat dikembangkan dengan cara yang pertama, perlindungan terhadap masyarakat di dalam beraktivitas. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Yang ketiga, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang keempat, nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, dan membela serta melindungi yang lemah. Yang kedua, keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Nah, yang kelima yaitu nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang keenam, nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara, penyelenggara negara wajib mentaati hukum yang berlaku sesuai prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia merupakan salah satu wujud nilai kebangkitan nasional. Bangga sebagai bangsa Indonesia mengandung arti merasa besar hati atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Konsekuensi logis dari rasa bangga sebagai bangsa Indonesia adalah kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun berada. Nah, modal utama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI. Berbagai modal atau keunggulan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bisa menjadi keunggulan yang dapat dibanggakan. Di antaranya, yang pertama, jumlah penduduk yang besar di mana Indonesia menempati urutan keempat di dunia yang apabila dikelola tentu akan menjadi kekuatan di dalam memajukan bangsa. Yang kedua, keanekaragaman budaya dalam hal ini adat istiadat, bahasa, kesenian, suku, agama yang apabila dipandang sebagai kekayaan akan memberi dampak positif bagi kemajuan bangsa.
Dan yang ketiga, wilayah Indonesia yang terdiri dari darat, laut, dan udara yang sangat luas, strategis, dan kaya akan keanekaragaman hayati dan hewani yang apabila dikelola dengan baik akan membawa pada kejayaan bangsa Indonesia. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran PPKN berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.